apa lagi? Satu. Masih TPB. Kok bang MIPA? Masih TPB. Oh TPB. Sipil. Lingkungan. Kalau fakultas dari TTM. TTM. Prodi? Prodi teknik tambang. Program studi kewirausahaan Teknik Geofisika STM. S1 jurusan matematika. Ada Malik ya, pengajaran kimia. Oh pengajaran kimia. Beneran nggak tahu? Bener ya? Sama sekali? Oke. Tahu nggak ya? Belum pernah ya? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Pengajaran Kurang. nggak tahu. Gitu. Pernah tahu tapi udah sekilas aja gitu. Tahu apa? Oh, nggak tahu. Emang ada pengajaran di Nggak tahu. Baru tahu tadi denger. Belum tahu. Belum tahu. Tahu. Ya. Tahu. Pendidikan matematika ada pelajaran kayak pedagogi gitu-gitu kan, metode mengajar gitu, tapi pengajaran matematika lebih fokus ke materi matematika. Dalam itu beda sama pendidikan, kita nggak ada pedagogiknya kalau di sini. Jadi kita tuh lebih ke sains dan mengajarkan ke dalam materi-materi yang basic, umum, tapi keliru untuk anak satu. Jadi ide kenapa dikeluarkan pengajaran itu dari sains itu begitu, dan itu diadopsi dari luar negeri juga gitu. Oke, program studi pengajaran matematika ya. Ini untuk ke strata S2. Jadi ini diperuntukkan untuk pemberian knowledge, pengetahuan yang lebih untuk guru-guru di sekolah menengah di Indonesia tentunya ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pemberian konten matematik yang relevan dengan era sekarang. Jadi di sini perbedaan dengan pendidikan adalah pedagogi yang diberikan di pengajaran matematik itu porsinya lebih sedikit dibanding konten matematik. Sejarahnya terbentuknya program master pengajaran matematik ini berawal dari kerjasama dengan Departemen Agama. Jadi dahulu Departemen Agama ini punya program untuk meningkatkan ya sumber daya manusia, terutama guru di daerah, terutama dulu itu dengan Sulawesi. Jadi di situ mereka mengirim sebanyak 60 mahasiswa yang untuk belajar di ITB. Berdasarkan itu kita membentuk suatu program studi yang berdiri di tahun 2008. Menciptakan ya suatu lulusan ya terutama untuk bekerja di sekolah ya, jadi untuk mempersiapkan guru-guru atau praktisi di bidang pendidikan khususnya untuk matematik sekolah, di mana lulusan ini bisa fleksibel, beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sangat mempunyai inovasi yang tinggi gitu ya untuk berkreasi di bidang matematik sehingga bisa lebih meningkatkan atau memberi nuansa baru di sekolah. Jadi sebenarnya gelar ini berdasarkan keilmuan. Jadi yang kita berikan di sini adalah Master in Science ya. Jadi Master in Science untuk pengajaran matematik. Karena yang kita tonjolkan adalah keilmuan dari matematik yang bisa diberikan kepada lulusannya, karena yang kita kejar adalah knowledge bukan pedagogi, sehingga itu yang membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Untuk ke sana kita masih belum punya rencana untuk membuka S3 khusus untuk pengajaran matematika.
yang saat ini ada adalah S3 Matematika, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa lulusan S2 pengajaran matematik untuk melanjutkan ke S3 Matematika di sini, karena sudah banyak contoh bahwa lulusan pengajaran matematika bisa juga menembus atau diterima di S3 Matematika itu. Untuk S3 Matematik ya, yang relevan ya tentunya S2 Matematik. Dan kenapa pengajaran juga masih bisa relevan, karena yang kita berikan di S2 pengajaran itu bukan hanya pedagogi ya, tetapi lebih banyak ke konten. Jadi lebih banyak matematik yang diberikan, sehingga memungkinkan lulusan S2 pengajaran juga untuk bisa paling tidak dia mulai tidak dari nol ya, jadi sudah punya bekal untuk melanjutkan S3 di matematik. Jadi yang perlu lebih banyak lagi kemungkinan untuk lulusan S2 yang punya hasrat untuk meneliti ya, beriset atau meneliti, itu akan menjadi modal yang cukup baik dalam mengambil program S3 tentunya, karena fokus di S3 sekarang adalah untuk meneliti. Saya rasa mereka bisa berdiri di dua bidang ya. Maksud saya, kalau mereka ingin meneruskan di bidang pendidikan matematik, tentunya bisa ya. Sebab sebagian besar dari alumni S2 pengajaran matematik itu S1-nya itu dari pendidikan matematik ya. Tapi kalau mereka mau meneruskan ke matematika murni juga terbuka peluang, hanya saja tentunya harus mengikuti proses linearisasi, artinya perlu beberapa tambahan mata kuliah sehingga mereka lebih siap untuk mengikuti S3 di program matematika murni. Harapan untuk lulusan seperti yang tadi tujuannya adalah untuk mencetak lulusan yang bisa beradaptasi dengan segala perkembangan zaman, terutama dari aspek keilmuan matematik di sekolah. Ya, saya mengharapkan bahwa lulusan pengajaran matematik bisa menjadi pengajar-pengajar ya, terutama untuk matematik ya, yang bisa membuat sesuatu yang baru, berinovasi dan menciptakan matematik yang indah tentunya ya, tidak sebagai beban tapi suatu art, sebagai seni ya, karena matematik adalah seni juga, sehingga saya ingin lulusan kita menjadi duta ya untuk penyebaran keilmuan matematik yang menyenangkan sebagai karya seni yang bisa juga dinikmati oleh anak-anak kita di sekolah. Harapan saya adalah mereka terus belajar, memperbaiki diri, sebab tidak ada istilah berhenti untuk memperbaiki diri. Lakukan lebih baik dan lebih baik, sehingga semangat ini menular kepada siswa yang diajar. Jadi kualitas pendidikan kita diharapkan dengan demikian akan meningkat. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Sering membuat saya bahagia itu adalah sebagian besar mahasiswa yang ikut kuliah saya itu merasa telah melakukan beberapa kesalahan sebelumnya. Kenapa demikian? Sebagian guru-guru mengajar lebih menekankan kepada penyampaian materi. Jadi targetnya adalah target kurikulum tersampaikan. Padahal dalam pengajaran ini kita selayaknya juga melihat kepada siswa kita, kemampuan siswa kita. Apalagi dalam mengajarkan matematik, yaitu yang diharapkan adalah kemampuan berpikir logis, sistematisnya, dan kritisnya, sehingga orang itu dalam menyampaikan sesuatu itu betul-betul dipikirkan lebih dalam. Adapun di lapangan umumnya selama ini guru-guru lebih menekankan kepada hasil
dari pekerjaan siswa. Jadi tidak melihat kepada prosesnya. Dan dengan arti kata siswa yang mendapat nilai 10, bagaimana caranya itu lebih dibanggakan dibandingkan siswa yang untuk mendapatkan nilai 8 dia betul-betul telah berjuang sekuat tenaganya dengan berusaha untuk membuat alur kerja yang lebih sulit, lebih mendalam gitu. Arti kata dia betul-betul membangun sistemnya. Padahal sebagai seorang guru kita selayaknya memberikan motivasi lebih kepada siswa. Program S2 pengajaran matematika ini memberikan banyak pengalaman yang bisa dibuat khususnya untuk guru-guru ya, untuk bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak didapatkan di universitas lain atau prodi lain, yaitu bisa berinteraksi di mana mata kuliah yang diberikan bisa saling berhubungan, artinya kita bisa mengambil di prodi manapun di ITB dengan tujuan adalah untuk memberikan pengayaan atau ilmuwan yang lebih dari hanya sekedar matematika. Nah, di sini kami membuka semua pilihan perkuliahan, mau di astronomi, fisika, kimia, elektro, bahkan engineering, ya, jadi sesuai dengan keinginan mahasiswa tersebut. Jadi di sini kita ingin mencetak lulusan yang bisa memberikan inovasi baru dalam hal mengajarkan matematik. Itu tidak harus dari angka, tetapi bisa dari misalkan dari pengalaman mereka mengambil di mata kuliah program studi biologi, mesin, atau arsitek dan sebagainya. Jadi itu suatu pengalaman yang mungkin tidak akan ditemui oleh calon mahasiswa lain selain di ITB. Jadilah diri sendiri yang senantiasa memperbaiki diri, siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebab kuliah di S2 pengajaran matematika ITB itu kuliah yang betul-betul harus dilalui dengan melakukan serangkaian proses belajar yang sungguh-sungguh. Ini tidak ada istilah instan di sini, harus berjuang. Nah, masalah menghadapi kesulitan, masalah ketinggalan pembelajaran sebelumnya itu insya Allah bisa diatasi. Yang penting semangat juangnya ya harus ditingkatkan. Ya, tetap belajar. Tidak ada istilahnya saya dari universitas yang tidak begitu bagus. Nah, kalau Anda sudah bisa masuk di sini, maka berarti Anda punya potensi untuk sukses. Saya percaya, insya Allah dengan izin Tuhan Anda akan sukses di sini. Banyak yang dulunya mereka berasal dari universitas yang tidak begitu bagus, tapi dengan kerja keras di sini ternyata mereka punya hasil yang sukses. Banyak yang bahkan sudah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, bahkan juga sudah ada yang punya publikasi internasional. Yang dulu mungkin melihat paper juga merasa suatu hal yang aneh, tapi sekarang mereka berhasil menulis paper dan diterima di jurnal internasional. Jadi kesimpulan saya adalah persiapkan diri seoptimal mungkin, tetap berdoa dan lakukan yang lebih baik.